Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah pribadi yang memiliki kesabaran di atas rata-rata manusia biasa. Semua kalangan, baik dari muslim dan orang kafir sekalipun, mengenal beliau dengan sosok yang lembut yang tidak pernah melaknat apalagi bersikap kasar. Namun baginda Rasulullah hanyalah manusia yang juga memiliki hawa nafsu dan amarah. Jika ada sesuatu yang membuat amarah baginda tersulut, itu artinya hal itu telah melampaui batas. Seperti apa jika Rasulullah marah, dan apa pula yang membuat baginda Rasulullah semarah itu? Ada suatu peristiwa yang pernah membuat baginda Rasulullah marah. Namun Allah menenangkannya dengan menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril. Kemarahan baginda Rasulullah tidaklah seperti marahnya kita pada umumnya. Jika baginda Rasulullah sampai marah, hal itu pasti disebabkan oleh sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan agama atau akidah, bukan kepentingan pribadi. Dikisahkan dalam sirah Nabawiyah, ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, semua orang menyambut hangat kedatangannya, termasuk kaum Ansar dan kaum Yahudi yang bermukim di Madinah. Pada awalnya, kedatangan baginda Rasulullah itu sangat menguntungkan perdagangan kaum Yahudi. Namun belakangan, orang-orang Yahudi seolah tidak rela melihat umat muslim bertambah sejahtera dan Islam semakin menguat. Apalagi setelah mendengar seseorang nabi yang datang itu bukanlah dari bangsa mereka. Puncaknya ketika seorang pendeta Yahudi bernama Abdullah bin Salam memeluk Islam. Hal itu sangat mengejutkan kaum Yahudi saat itu. Setelah memeluk Islam, Abdullah bin Salam pun mengajak keluarganya untuk turut serta menganut agama Islam. Namun Abdullah bin Salam masih merahasiakan keislamannya kepada teman-temannya dari kaum Yahudi. Pada suatu ketika, Abdullah bin Salam mendatangi baginda Rasulullah. Dia pun berkata, "Ya Rasulullah, saya khawatir kaumku akan menghinaku dan merendahkanku jika mereka tahu aku memeluk Islam. Sudikah kiranya engkau menanyakan tentang saya kepada kaum saya?" Rasulullah pun mengabulkan permintaan itu. Beliau menanyakan kepada orang Yahudi mengenai pendapat mereka tentang Abdullah bin Salam. Ternyata orang-orang Yahudi berkata yang baik-baik tentang Abdullah bin Salam. Ia pemimpin kami, pendeta kami, dan cendekiawan kami. Mendengar hal itu, Abdullah bin Salam pun keluar menemui kaumnya dan berkata, "Aku telah memeluk Islam. Jika kalian menganggapku sebagai pemimpin, pendeta, dan cendekiawan, kalian bisa mempercayaiku bahwa sesungguhnya agama yang dibawa Muhammad itu adalah agama yang benar." Namun apa yang terjadi? Wajah orang-orang Yahudi itu pucat seperti kehilangan darah saking terkejutnya. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Kemudian bukannya berpikir jernih, mereka malah menanggapi Abdullah bin Salam dengan amarah. "Kamu pasti sudah dihinggapi kegilaan dengan meninggalkan agama kita." Setelah itu kata-kata kotor dan tidak baik mulai mereka lontarkan kepada Abdullah bin Salam. Ia dicaci dengan berbagai fitnah dan umpatan, dengan kata-kata yang sangat kasar. Dan sejak saat itulah kaum Yahudi mulai bersepakat untuk menghancurkan Islam. Sebelum Rasulullah SAW diutus, orang-orang Yahudi sudah mengetahui dari Taurat bahwa dalam waktu dekat akan ada seorang nabi yang diutus Allah. Mereka menduga bahwa nabi itu akan lahir dari kalangan mereka. Namun ternyata yang terjadi tidak demikian. Hingga datanglah beberapa pemimpin Yahudi menemui baginda Rasulullah dan bertanya dengan sombong, "Hai Muhammad, jika Allah yang telah menciptakan segenap makhluk, lalu siapakah yang menciptakan Allah?" Mendengar pertanyaan itu, wajah Rasulullah berubah karena amarah. Begitu marahnya baginda Rasulullah ketika kebesaran Allah dipertanyakan seolah mencemooh oleh orang-orang kafir. Namun seketika, malaikat Jibril datang dan menenangkan Rasulullah seraya menyampaikan firman Allah yang pernah diturunkan di Mekah untuk menjawab pertanyaan para pemimpin bangsa Yahudi itu. "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Katakanlah, dialah Allah yang Maha Kuasa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara ataupun serupa dengan Dia. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Namun sesudah Rasulullah membaca ayat tersebut, orang-orang Yahudi itu malah semakin menjadi. Ia mengejek dan berkata, "Wahai Muhammad, coba engkau jelaskan kepada kami bagaimana bentuk Allah itu. Berapa hasta tingginya, bagaimana lengannya, dan apa kesukaannya?" Mendengar pertanyaan konyol itu, kemarahan Rasulullah semakin memuncak. Namun lagi-lagi malaikat Jibril kembali datang menenangkan amarah Rasulullah sambil menyampaikan firman Allah. "Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan mengagungkan yang semestinya, padahal kami seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat,
dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Tuhan dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 67. Demikianlah kisah Rasulullah SAW tersulut amarahnya ketika orang-orang Yahudi mempermainkan Allah dengan pertanyaan-pertanyaan konyol mereka. Kemarahan baginda Rasulullah itu dinilai wajar karena sudah melampaui batas. Namun demikian, baginda Rasulullah tetap menunjukkan akhlak terpuji. Beliau tidak lantas membalasnya dengan cacian dan hinaan. Beliau menjawab pertanyaan konyol Yahudi itu dengan firman Allah yang Maha Agung. Berikut adalah cara mengendalikan amarah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Emosi adalah luapan perasaan atau gejolak jiwa yang diekspresikan dalam tingkah laku. Emosi dapat ditunjukkan dengan perasaan senang, marah kepada seseorang ataupun takut terhadap sesuatu. Semua orang tentu pernah mengalami hal itu. Salah satu senjata setan untuk membinasakan manusia adalah amarah. Karena dengan cara ini setan akan mudah mengendalikan manusia. Dengan marahnya, seseorang bisa dengan mudah mengeluarkan caci maki, mengucapkan kalimat buruk, bercerai, bahkan saling membunuh. Pantas jika marah adalah luapan emosi yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW memberi perhatian besar terhadap masalah ini. Berikut cara yang diajarkan Rasulullah SAW untuk mengendalikan amarah. Yang pertama yakni membaca kalimat ta'awuz. Dari sahabat Sulaiman bin Surud, beliau menceritakan, suatu hari saya duduk bersama Rasulullah. Ketika itu ada dua orang yang saling memaki. Salah satunya telah marah, wajahnya dan urat lehernya memuncak. Kemudian Rasulullah bersabda, sungguh saya mengetahui ada satu kalimat pendek jika dibaca oleh orang ini marahnya akan hilang, yaitu dengan membaca ta'awuz. Dengan lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim, marahnya akan hilang. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, berusahalah diam dan jaga lisan, karena hal itu merupakan perbuatan mulia dan salah satu cara untuk mengantisipasi tersulutnya amarah. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, jika kalian marah, diamlah. Hadis riwayat Ahmad dan Suaib Al-Aranud. Dalam hadis lain, baginda Rasulullah SAW juga mengingatkan, sesungguhnya ada hamba yang mengucapkan satu kalimat yang tidak terlalu memikirkan dampaknya, namun menggelincirkannya ke neraka yang dalamnya sejauh timur dan barat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, mengambil posisi lebih rendah. Kecenderungan orang marah adalah ingin selalu lebih tinggi, dan semakin dituruti dia semakin ingin lebih tinggi. Dengan posisi merasa lebih tinggi, seseorang bisa melampiaskan amarah sepuasnya. Rasulullah bersabda, apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaknya dia duduk, karena dengan itu amarahnya bisa hilang. Jika belum hilang juga, hendaknya dia mengambil posisi tidur. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan disahihkan oleh Syaikh Suaib Al-Aranud. Yang keempat, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berusaha menahan amarahnya, maka ia akan Allah panggil di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat, sampai Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang dia kehendaki. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi. Yang kelima, segeralah berwudu atau mandi. Marah itu datangnya dari setan, dan setan diciptakan dari api. Maka orang yang marah dianjurkan berwudu atau mandi untuk memadamkan amarahnya. Baginda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mereka itu dari setan, dan setan diciptakan dari api, dan api bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, hendaknya dia berwudu. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Sahabat inspirasi dan dakwah yang beriman, demikianlah kisah Rasulullah SAW yang marah kepada Yahudi, dan bagaimana cara menahan amarah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan like, komen, dan share, agar saudara kita seiman yang lainnya akan mendapatkan manfaat yang sama. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena yang salah bersumber dari kami, dan yang benar serta bermanfaat hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.